Halo semua, balik lagi sama aku Ami di channel Lolimeindo. Dozo yoroshiku ne, pyong. Di video kali ini aku mau bahas alur cerita anime Akudama Drive nih. Anime ini menceritakan perjalanan kehidupan seseorang yang tadinya orang biasa tapi tiba-tiba menjadi orang paling dicari dan diburu. Daripada kelamaan, mari kita mulai yuk alur ceritanya. Tapi sebelum itu aku saranin sebaiknya kalian nonton animenya langsung ya, biar bisa dapat feel-nya. Oh iya, aku mau tegasin sesuatu. Di anime ini masing-masing karakter gak dikasih nama, tapi mereka dipanggil sesuai dengan peran yang mereka ambil di anime ini. Seperti Courier, Cheater, Brawler, Hacker, Doctor, Hoodlum, dan Cutthroat. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Pada awal cerita diperlihatkan sebuah kota super canggih bernama Kansai. Ada seorang ordinary person alias orang biasa yang sedang dalam perjalanan pulang sehabis bekerja paruh waktu. Saat di perjalanan, dia berniat membeli takoyaki. Di sampingnya ada seorang pria berperan sebagai kurir. Di situ, kurir menjatuhkan uang 500 yen. Si kurir tampaknya nggak punya niatan untuk mengambil uang itu. Dengan berkata uang yang terjatuh itu pertanda buruk. Karena terkena masalah dengan pedagang takoyaki, ordinary person diseret ke kantor kepolisian dan dijatuhi hukuman ringan yang membuatnya berubah peran sebagai penipu atau cheater. Ternyata, kurir merupakan seorang akudama peringkat S di mana motor yang dia gunakan bisa bergelantungan. Wah, udah mirip Spider-Man aja ya. Di lain tempat terlihat ada seorang akudama yang sedang mengamuk melawan robot. Di sini dia berperan sebagai brawler alias petarung. Terdapat juga akudama yang ahli dalam peratasan. Di sini dia akan berperan sebagai hacker. Terdapat juga akudama yang sangat ambisius dalam membedah. Di sini dia berperan menjadi dokter. Di sini polisi sedang ingin mengadakan acara eksekusi mati pada akudama peringkat S. Di sini courier, brawler, hacker, dan dokter diberi tugas untuk menyelamatkan akudama yang ingin dieksekusi dan masing-masing dibayar sebesar 100 juta yen. Dengan cara yang brutal, keempatnya berhasil masuk dan di sana kebetulan ada cheater yang ingin menyelamatkan kucing hitam. Karena hal itu, awalnya cheater hendak dibunuh. Namun cheater mengaku bahwa dirinya merupakan akudama dan berperan sebagai cheater. Tiba-tiba muncul robot raksasa yang mengejar mereka. Pengejaran pun berlanjut hingga penjara bawah tanah. Di sini diperkenalkan seorang pria yang memiliki peran sebagai hoodlum alias preman. Di lain tempat diperlihatkan dokter berhasil menyelamatkan akudama yang ingin dieksekusi mati. Di waktu yang bersamaan, courier malah terjebak di dalam reruntuhan hingga membuat motornya tidak bisa bergerak. Cheater di sini masih aja ngeyel ingin mengembalikan uang courier dan membuat robot yang mengarah padanya. Akhirnya robot berhasil dihancurkan oleh tembakan laser pada motor courier. Akudama yang mereka selamatkan merupakan akudama sadis yang sangat tergila-gila dengan warna merah dan dia akan berperan sebagai Cutthroat alias si kejam. Tiba-tiba saja Cutthroat memasangkan kalung peledak pada 7 akudama yang ada di situ. Ternyata kucing hitam yang diselamatkan oleh cheater merupakan biang dari kejadian ini. Di sini dia berniat memberitahu misi kedua mereka dengan bayaran 1 miliar yen. Tentu saja dengan bayaran segitu tidak ada satupun akudama yang menolak. Ditambah jika mereka kabur, mereka pasti akan meledak karena kalung itu. Tugas kedua mereka adalah mencuri brankas yang akan dikirim ke Kanto. Kanto merupakan tempat yang sangat maju dan damai, tapi Kanto merupakan tempat misterius yang tidak diketahui oleh warga Kansai. Gak lama, brawler langsung membajak angkutan umum. Karena gak bisa menyetirnya, di sini hacker yang mengambil alih kemudinya. Di sini, hoodlum memiliki sifat yang mencolok, hingga si bodoh brawler tertipu. Tapi hal ini yang membuat hoodlum akrab dengannya. Kegilaan Cutthroat akan warna merah membuatnya menekan tombol darurat. Akibatnya, kendaraan mereka menabrak hotel bintang 7. Di sana, dia bertemu dengan dua algojo dari sebuah organisasi bernama Dewan Eksekusi. Algojo pria di sini berperan sebagai master dan algojo wanita berperan sebagai apprentice. Hacker memilih untuk kabur bersama kucing hitam, sedangkan yang lainnya terpaksa menghadapi para algojo. Apprentice mendeteksi cheater bukanlah seorang akudama, tapi di sini hoodlum meyakinkan dengan berkata, dia seorang penipu yang bisa memanipulasi data kepolisian. Diperlihatkan bahwa kedua algojo itu memiliki kekuatan yang sangat kuat, tapi beruntung, courier berhasil menembakkan laser sehingga mereka berhasil melarikan diri dari algojo.
Scene berpindah pada saat perencanaan untuk misi ini, di mana gerbang dalam stasiun hanya bisa dibuka jika 2 tombol ditekan bersamaan. Oleh karena itu, mereka dibagi menjadi 3 tim. Tim 1 berisi hacker, cheater, dan cutthroat. Tim 2 berisi brawler, doctor, dan hoodlum. Sedangkan courier akan menerobos masuk bersama dengan kucing hitam. Dengan ahlinya, mereka berhasil melewati sistem keamanan dan masuk ke dalam elevator menuju Shinkansen. Dengan keahlian peretasan si hacker, cheater berhasil masuk ke dalam Shinkansen dan akhirnya membuka gerbong agar mereka semua bisa masuk. Mereka hanya mempunyai waktu sekitar 10 menit karena Shinkansen akan memasuki zona karantina mutlak, yaitu tempat di mana tidak ada satupun kehidupan di sana. Lagi dan lagi, mereka bertemu dengan Algojo yang tadi. Beberapa Akudama akan menahan Algojo, sedangkan cheater, hacker, dan kucing hitam menuju gerbong paling depan untuk mencuri berangkasnya. Pada akhirnya, mereka memasuki zona karantina mutlak dan akan segera memasuki zona dekontaminasi, di mana makhluk hidup yang masuk ke sana akan lenyap. Tapi hacker nggak menyerah dan dia masih melanjutkan peretasan gerbang pertahanan terakhir. Di sisi lain, Algojo berhasil dikalahkan dan courier berhasil memotong gerbang yang berisikan kedua Algojo tersebut. Pada akhirnya, hacker berhasil membuka gerbang terakhir. Secara bersamaan, kucing hitam pun lenyap dan meninggalkan sebuah kunci aneh yang cheater gunakan untuk membuka berangkas yang ingin mereka curi. Ternyata di dalam berangkas itu berisikan 2 anak kecil, di mana anak laki-laki berperan sebagai brother dan anak perempuan berperan sebagai sister. Setelah berhasil menyelamatkan kedua anak kecil itu, tak disangka bahwa hacker meretas kalung bom itu dan memutuskan melanjutkan perjalanannya menuju Kanto dengan alasan bahwa kehidupan yang dia jalani sekarang terlalu membosankan. Sebelum berpisah, hacker memberi hadiah kepada cheater berupa drone yang sangat cheater inginkan. Baik banget ya. Suatu fakta terungkap bahwa kucing hitam merupakan robot yang dikendalikan oleh brother, dan kini dia ingin memberi misi ketiga kepada Akudama. Di misi ini, para Akudama hanya disuruh mengantarkan brother dan sister ke sebuah tempat di Kansai yang bernama Expo Park. Tapi di sini, para Akudama masih bingung karena mereka tidak diberitahu tujuan dari kedua bocah itu. Diperlihatkan bahwa para Akudama beristirahat sejenak sebelum melanjutkan misi ketiganya. Tampaknya di sini cheater masih saja ngotot untuk mengembalikan uang 500 yen kepada courier. Masa cuma karena uang 500 yen doang dia bisa kejebak di dalam masalah besar ini? Di sini kita diperlihatkan sosok wanita tua di mana dia merupakan seorang pemimpin dari organisasi Dewan Eksekusi. Di sini dia berperan sebagai boss. Dia di sini tampaknya marah dan menyuruh semua Algojo untuk memburu Akudama itu. Saat itu Master menghilang, padahal dia masih terbaring sakit karena pertarungan terakhirnya. Tanpa disangka dia muncul di hadapan para Akudama yang sedang bersiap menjalani misi. Tentu saja ini kemauan Master sendiri dan mengabaikan perintah bos. Mungkin si Master malu, jadi dia berencana buat maju sendiri deh. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Awalnya para Akudama kalah telak, tapi seiring berjalannya waktu, Master semakin kehilangan fokus karena dikeroyok. Di sini juga diberitahu kekuatan si brother, di mana dia bisa hidup kembali dengan hitungan detik setelah menerima luka yang cukup serius. Setelah itu, mereka semua berhasil pergi menuju Expo Park dan meninggalkan Brawler serta Master. Atas perintah Brawler, di sini terjadi pertarungan sengit antara keduanya hingga berakhir dengan tewasnya mereka berdua. Di saat yang sama, Apprentice datang, tapi itu semua sia-sia karena Master sudah dalam kondisi sekarat. Di posisi lain ada Hoodlum yang juga sedang bersedih karena tewasnya Brawler. Tanpa disangka, di sini Hoodlum langsung menghajar Apprentice hingga pingsan. Scene berpindah kepada rombongan pengantar brother dan sister ketika mereka sampai di gerbang Expo Park. Gak lama, Hoodlum pun datang dan memberi kabar kematian Brawler. Saat masuk ke dalam Expo Park, di dalamnya terdapat banyak benda yang diproduksi di Kanto. Bahkan ada motor yang sama seperti milik courier, baju luar angkasa, dan robot. Namun tujuan mereka adalah sebuah roket. Di sini, brother menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah pergi ke bulan, di mana di sana merupakan tempat tanpa udara dan tentu saja itu merupakan tempat yang tidak bisa ditinggali oleh manusia. Tujuan mereka bisa ke sana yaitu agar mereka bisa melarikan diri karena brother dan sister mengemban nyawa 5.555 saudaranya yang sudah tewas. Kok bisa ya? Awalnya gimana tuh?
Ini penjelasannya. Sen berpindah ke flashback masa lalu brother dan sister. Pada dasarnya mereka berdua adalah manusia buatan yang bisa dibilang manusia sempurna karena mereka tidak bisa lapar dan memiliki regenerasi tinggi. Rencananya mereka akan diberikan kepada wilayah Kanto, tapi mereka berdua memutuskan untuk kabur ke bulan menggunakan roket itu. Saat ingin berpisah, ternyata ada seorang pengkhianat. Pengkhianat itu adalah Doctor. Ternyata dia bekerja sama dengan bos Algojo. Alasan utama kenapa Doctor berkhianat yaitu agar nilai burunannya dihapus. Setelah mereka terkepung, bos memberitahu fakta bahwa bulan sudah hancur akibat peperangan masa lalu, dan akhirnya mereka bertarung mati-matian agar bisa lolos dan menyelesaikan misi. Tapi brother memaksa sister dan cheater untuk memasuki roket dan pergi ke tempat aman. Setelah itu, brother berhasil ditangkap, lalu akudama lainnya pun mundur. Sen berpindah pada adegan misterius di mana bos Algojo sedang berbicara dengan sebuah sistem yang memiliki kesadaran. Kira-kira siapa ya mereka? Setelah sadar dari pingsan yang diakibatkan pendaratan roket, cheater dan sister akhirnya menemukan sebuah rumah peristirahatan dan bersembunyi setelah dikejar karena dia sempat pergi ke kota untuk membeli takoyaki. Sister di sini bersedih karena takut kehilangan brother. Cheater juga memutuskan untuk memangkas rambutnya. Tujuannya sih agar dia tidak mudah untuk dikenali orang lain. Tiba-tiba saja datang 3 orang berandalan yang berencana untuk menjual cheater dan sister. Tapi di sini cheater mampu membunuh 2 orang itu, dan di waktu yang tepat datanglah courier yang langsung membunuh berandalan terakhir. Setelah itu, cheater meminta bantuan terakhir kepada courier untuk membawa sister bertemu dengan brothernya dengan sebuah imbalan seluruh uang yang dia miliki. Awalnya courier menolak, tapi pada akhirnya dia menyetujui misi itu. Di sisi lain diperlihatkan bahwa Hoodlum dan Doctor habis melakukan itu deh pokoknya. Tapi Hoodlum terpaksa menuruti keinginan Doctor agar dia bisa ikut dalam perebutan sister dan brother. Intinya di sini Doctor memiliki tujuan lain, yaitu meneliti kedua anak itu dan menjadikan dirinya seorang yang abadi. Di waktu yang bersamaan, sekarang seluruh kota telah kacau. Kekacauan ini diakibatkan oleh cheater, di mana dia mengumpulkan akudama dengan tujuan menguasai Kansai, dan Cutthroat yang sedang berkeliaran membunuh orang. Di balik kerusuhan yang terjadi, ada perdebatan antara bos Algojo dengan kepala kepolisian. Di sini bos Algojo menetapkan keputusan, siapapun yang melakukan kekerasan, mereka akan dianggap sebagai akudama. Di lain tempat, courier, cheater, dan sister berhasil masuk ke dalam kantor dewan eksekusi. Di sini dia bertemu dengan Cutthroat yang sedang melakukan pembunuhan berantai dan menumpuk semua mayat di dalam ruangan. Di sini Cutthroat sangat tergila-gila oleh cheater dan ingin membunuh cheater. Kita diberitahu bahwa alasan Cutthroat melakukan itu karena selama ini, di atas kepala cheater muncul tanda lingkaran merah yang membuat Cutthroat tergila-gila. Terjadi kejar-kejaran antara cheater dan Cutthroat. Namun pada akhirnya Cutthroat tewas karena tertusuk oleh cheater. Saat sudah sampai di atap, ternyata mereka terlambat. Brother sudah dibawa pergi oleh helikopter ke stasiun Shinkansen. Akhirnya mereka mengejar helikopter itu. Walaupun sempat dicegat oleh warga sipil, tapi mereka berhasil lolos karena mereka menetapkan bahwa siapapun yang melakukan kekacauan akan ditetapkan sebagai akudama. Di sisi lain juga diperlihatkan Hoodlum dan Doctor sedang menuju ke stasiun menggunakan kendaraan terbang. Saat sampai di stasiun, brother dijaga oleh 2 Algojo, yaitu apprentice dan Algojo baru yang naik jabatan dan berperan sebagai junior. Saat brother sudah dimasukkan ke dalam berangkas, cheater dan courier datang untuk merebut brother kembali. Lalu tak lama, Hoodlum dan Doctor juga tiba di sana. Awalnya terjadi perselisihan dan sandera menyandera antara ketiga kubu. Tak lama dari itu, tiba-tiba ratusan warga sipil mendatangi stasiun Shinkansen untuk menaiki Shinkansen menuju Kanto. Kericuhan ini membuat celah besar untuk Hoodlum membunuh Doctor. Alasan Hoodlum membunuhnya adalah karena dia merasa dikhianati dari awal. Lebih tepatnya, salah satu akibat kematian Brawler adalah Doctor. Karena saat di Shinkansen, Doctor sengaja hanya sedikit menjahit luka Brawler, tapi di sini juga Hoodlum harus tewas karena serangan pisau terakhir Doctor. Sadar akan apa yang terjadi, courier membawa cheater dan sister untuk memasuki Shinkansen menuju Kanto. Saat masuk ke daerah dekontaminasi, cheater dan sister sempat kehilangan kesadaran. Mereka terjebak dalam sebuah penglihatan yang dapat memisahkan tubuh dengan pikiran. Untung saja mereka diselamatkan oleh hacker yang telah kehilangan wujud fisik, di mana dia sekarang menjadi drone.
Ternyata Kanto merupakan sebuah komputer kuantum super yang menyimpan fisik maupun kesadaran manusia, seperti hacker yang telah kehilangan fisiknya. Namun karena dia jenius, dia sempat melindungi data pikirannya agar tidak diambil Kanto. Hal ini menjawab pertanyaan siapa yang berbicara dengan bos Algojo. Yap, yang berbicara dengan bos Algojo adalah Kanto. Selain itu, Kanto menggunakan brother dan sister sebagai wadah dari Kanto agar bisa menciptakan dunia buatan, di mana nantinya manusia bisa hidup dengan damai. Tentu saja, cheater tidak menginginkan itu. Walaupun gak ada cara buat nyelamatin brother dan sister, akhirnya hacker menyadari sesuatu. Dia harus memasukkan kesadarannya ke dalam Kanto agar hacker bisa menyelamatkan brother dan sister dari dalam. Usaha ini pun berhasil. Akhirnya brother dan sister berhasil diselamatkan. Hacker pun memberikan sebuah titik koordinat di luar Kansai, lebih tepatnya di Shikoku. Mereka pun bergegas untuk menuju ke lokasi tersebut. Namun di tengah perjalanan, Shinkansen diledakkan oleh tembakan pesawat Algojo. Akibatnya kaki kiri cheater hancur, sedangkan lengan kiri courier juga hancur. Tapi brother dan sister baik-baik saja karena kemampuan regenerasi mereka. Mereka semua sudah dipenuhi keputusasaan. Namun tiba-tiba cheater meminta kepada courier untuk mengantar anak itu untuk terakhir kalinya dengan bayaran uang pembawa sial. Dan cheater akan mengalihkan perhatian para Algojo. Dia menyerahkan diri pada Algojo dan di sini dia mengucapkan kebohongan terakhirnya, yaitu aku adalah orang biasa. Namun para Algojo tidak percaya dan menganggapnya sebagai cheater. Lalu cheater pun tewas. Gak disangka, hacker melakukan peretasan terakhirnya sebelum dia benar-benar menghilang, yaitu dengan cara menyiarkan secara langsung pembunuhan terhadap cheater ke seluruh layar yang ada di Kansai. Setelah itu, Sen berpindah pada courier yang sedang dikejar oleh polisi dan Algojo. Setelah terbojok karena kalah jumlah, tak lama dari itu tiba-tiba datang lusinan warga sipil yang melakukan pemberontakan karena ulah dewan eksekusi yang naif. Bos Algojo menyuruh kepala kepolisian untuk menjadikan warga sipil sebagai akudama. Namun kepala kepolisian malah bunuh diri. Karena ada kesempatan besar, courier menghancurkan kantor kepolisian dan kabur dari sana. Tampaknya courier sudah mencapai batasnya karena luka. Di sana courier memberi arah kepada brother dan sister agar mereka bisa pergi ke tempat tujuan mereka. Courier juga memberikan kado perpisahan berupa koin 500 yen pembawa sial kepada brother. Tampaknya dewan eksekusi belum menyerah dengan mengirimkan 3 pesawat tempur. Namun courier berhasil menghancurkan 2 pesawat itu. Lalu saat ingin menghancurkan pesawat ketiga, motornya rusak karena tidak bisa mengimbangi kekuatan pesawat terakhir. Namun akhirnya pesawat itu hancur karena jasa hacker di mana dia memastikan semua sistem kelistrikan di seluruh Kansai. Gak mikir panjang. Di sini courier menggunakan tangannya agar senjatanya bisa menembakkan laser. Gak lama dari itu courier pun tewas. Setelah itu brother dan sister akhirnya berhasil keluar dari daerah Kansai dan anime ini pun berakhir. Owarimashita. Gimana cerita anime ini? Seru kan? Jika kalian ada saran dan kritik, komentar aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Loli Meindo. See ya di video selanjutnya. Bye-bye!